Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Lia. Saya mahasiswa PPG BK UPI dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama. Assalamualaikum anak-anak. Salam Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Baik anak-anak, selamat bertemu kembali di layar GMAT kita ini dalam rangka melaksanakan lanjutan dari pertemuan kita yang pertama, yaitu pelaksanaan bimbingan kelompok yang kedua. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada anak ibu, karena maaf ya Raja kan sendiri nih cowoknya, karena mimpin doa itu sebaiknya adalah cowok. Silahkan Raja. Untuk memulai kegiatan kita pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Raja. Semoga kegiatan kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya, bisa mendatangkan manfaat yang baik juga untuk kita bersama. Amin. Oke anak-anak, karena kita semuanya sudah kemarin sudah melakukan bimbingan kelompok pada pertemuan yang pertama, Ibu juga sudah memberikan kalian lembar kerja untuk peserta didik atau untuk kalian, dan kalian juga apakah tugas tersebut sudah kalian kerjakan? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan presentasikan satu-satu hasil dari kerja kalian atau hasil dari tugas yang sudah diberikan. Namun sebelumnya kembali Ibu akan jelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk caranya kalian bisa memilih di bidang akademik maupun non-akademik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, bahwa di dalam bimbingan kelompok ini juga nanti jika terdapat hal-hal yang penting atau hal-hal yang sifatnya rahasia, maka kita akan sepakati bahwa itu adalah rahasia bersama di dalam anggota kelompok kita ini, tidak untuk dibawa ke luar. Apakah anak-anak semua paham? Paham, Bu. Insyaallah paham Bu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi bimbingan kelompok. Kalian sudah siap ya dengan presentasinya masing-masing ya? Siap, Bu. Oke, kalau begitu siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan. Saya. Oke, Raja, silakan. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Saya Raja Fani Al-Fadri dari kelas 10 IPA 1. Nama orang tua saya Wisma Prana, dan pekerjaan ayah saya swasta. Dan ibu saya Lasmi Permatasari, pekerjaan ibu rumah tangga. Hobi saya bermain game dan mendengar musik. Cita-cita saya menjadi investor dan detektif. Mata pelajaran yang saya sukai adalah bahasa Inggris. Mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami, matematika. Jenis pekerjaan yang disukai berinvestasi di dunia saham. Tokoh idola yang menjadi inspirasi Indra Kesuma. Pelajaran yang saya ambil dari Indra Kesuma: bekerja lebih awal, mengorbankan kesenangan demi impian, dan tetap optimis karena dia menjadi miliarder di usia 20 tahun. Moto hidup: jangan ragu. Untuk cara saya untuk dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah adalah memperdalam ilmu yang seharusnya kita pelajari, karena mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk mengukir prestasi dan mendapatkan hal yang baru. Dan ini foto saya dan idola saya. Oke. Tidak kalah kerennya. Setuju nggak yang lain? Lumayan lah Bu. Ya. Ini before after. Amin. 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 Ya, silahkan yang lain apa tanggapannya mengenai profil yang sudah dibuat oleh Raja? Dari biografi yang disampaikan oleh Raja tadi, saya berpendapat ya, dilihat dari LKPD-nya tadi, kayaknya si Raja ini orangnya suka menabung gitu. Soalnya kan dia pekerjaan yang dia suka itu kan
berinvestasi ya. Jadi mungkin dia itu suka menabung. Cuma lebih baik kalau apa ya, kalau mau investasi saham atau di mana atau apapun itu lebih baik ya dipertimbangkan dulu itu di mana, letaknya itu di mana, naik turun pasarnya itu gimana. Kita ngeriset dulu gitu sebelum investasi. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Angel. Ada lagi? Mbak Hanau mungkin semangat aja Bu biar biar bisa menggapai cita-cita hal terus yang jadi motivasi belajar itu dilakukan semoga dilakukan di sekolah dan di kehidupan nyata, omongan dan tulisan aja. Oh, mantap. Oke, lanjut. Ada reaction dan action ya jadinya. Terus apa lagi? Silakan. Sama Bu, tambahannya tetap semangat, jangan mudah menyerah. Dalam berinvestasi itu kan cukup susah, karena bakal ngalami naik turun. Jadi walaupun turun nanti tetap semangat. Semangat aja. Jangan berhenti berjuang, jangan takut menerima resiko ya. Terus apa lagi? Sama Bu, mungkin setuju sama teman-teman, untuk apapun yang ingin kita capai itu harus memiliki semangat yang kuat. Walaupun nanti di depan akan banyak halangan, rintangan, selalu semangat. Oke, yang terakhir, Amor. After all, sudah bagus. Dan dari presentasinya Raja, aku nangkap kalau perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Berprestasi itu harus dimulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan untuk Raja juga semangat Raja. Terima kasih. Raja, mau menanggapi diri sendiri, Ja? Tidak ada, Bu. Oke, sudah cukup berarti? Cukup, Bu. Itulah sekian dari saya. Oke, terima kasih Raja. Selanjutnya siapa nih yang mau menampilkan profilnya? Ya, silakan. Ada Fitria. Oke, lembar kerja peserta didik LKPD, bimbingan kelompok minat berprestasi. Nama saya Fitria Dita Marlianti, dari kelas 10 IPS 4 SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nama ayah saya Sumardin, kerjaannya adalah pedagang, sedangkan ibu saya adalah Heldayanti, kerjaannya adalah asisten rumah tangga. Hobi saya menulis cerita fiksi, membaca komik, membaca novel sastra dan edukasi, dan mengeksplor situs-situs menarik di Google. Cita-cita saya adalah menjadi guru dan pengusaha atau trader atau investor sebagai kerja sampingan. Mata pelajaran yang saya sukai adalah bahasa Inggris. Mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami adalah matematika dan geografi. Jenis pekerjaan yang saya sukai adalah saya menyukai pekerjaan yang santai namun menguntungkan. Tokoh idola yang menjadi inspirasi saya adalah J.K. Rowling. Inspirasi apa yang diambil dari idola tersebut? Rowling merupakan sosok perempuan yang tangguh. Pada awal menulis novel Harry Potter, Rowling sedang mengalami masalah rumah tangga dengan suaminya dan berakhir cerai. Kemudian, ia menjadi single parent untuk anak perempuannya. Rowling ditolak 12 penerbit hingga akhirnya salah satu penerbit, yaitu Bloomsbury, memberinya kesempatan untuk menerbitkan karya tulisnya. Ia juga pernah didiagnosa secara klinis mengalami depresi. Sosok karakter Dementors di salah satu series dari novel fantasinya, yaitu Harry Potter and the Deathly Hallows, merupakan bentuk dari halusinasinya pada saat depresi. Berkat kesabaran dan kecakapannya dalam menulis novel, nama Rowling saat ini memasuki jajaran jutawan dunia. Dan meskipun mengalami banyak tantangan hidup, Rowling bisa melewatinya dan bertahan hingga menjadi sosok yang sukses seperti saat ini. Moto hidup saya adalah jangan bergantung kepada orang lain, karena tempat menggantungkan diri hanyalah kepada Allah. Kiat-kiat atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi sekolah adalah yang pertama membaca cerita hidup tokoh inspiratif, yang kedua adalah introspeksi diri, yaitu ketahui bakat dan potensi, dan ini adalah foto saya dan idola saya. Baiklah, sekian, terima kasih. Keren ya. Ya, silakan. Kasih tanggapan, kasih motivasi tambahan nih buat Fitria supaya Fitria mampu menggapai cita-citanya. Ayo, silakan. Saya akan sedikit menanggapi penjelasan dari Fitria. Menurut saya, jika ingin menjadi investor harus mempelajari dunia persahaman dan harus menerima risiko yang harus dipelajari seperti rugi berjuta-juta atau yang lain. Itu saja menurut saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Raja. Next, siapa lagi? Seperti pekerjaan yang Amor sukai sama seperti mungkin agak sulit, tapi tetap semangat, jangan menyerah, belajar mulai dari sekarang seperti yang Amor bilang tadi, tunda-tunda lagi. Terima kasih. Ya. Terus apa lagi? Untuk Amor ya,
itu cita-citanya kan banyak gitu. Terus kerjaan sampingan juga banyak. Kalau apa ya, selalu semangat, jangan sampai down. Meskipun ada saatnya itu kita down itu pasti, tapi tetap semangat aja karena perjalanan kita kan masih panjang. Lebih baik kita memulainya dari susah-susah sekarang daripada nanti pas kita masa tuanya itu kita susah. Jadi semangat terus Bang Amor. Oke. Siapa lagi yang belum? Ya, sama juga dengan Raja tadi, tetap semangat walaupun pekerjaan yang Amor, sebenarnya aku belum terlalu paham pekerjaan yang dipilih oleh Amor, tapi untuk itu selalu tingkatkan motivasi belajar yang moto hidupnya tadi, dan terus selalu lakukan hal yang positif. Kalau kita bisa melakukan hal yang positif, insya Allah apapun yang kita kerjakan akan tercapai. Oke, tuh ada poin tambahan. Lakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya siapa lagi? Buat Amor dan cita-citanya selalu semangat. Semangat Amor. Oke, selanjutnya siapa? Angel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah pada kenal nih sama aku ya. Kenalin, nama aku Angelina Pratama, aku dipanggil Angel. Kelas 10 MIPA 5, SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nama orang tua, nama ayah saya Mardianto. Pekerjaannya PNS. Nama ibu saya Heli Agustina, pekerjaannya juga PNS. Hobi saya membaca buku dan menulis puisi. Cita-cita saya menjadi guru. Mata pelajaran yang disukai sejarah, PKN, bahasa Indonesia, biologi, dan agama. Mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami bagi saya yaitu matematika, fisika, sama kimia. Jenis pekerjaan yang saya sukai yaitu guru. Lebih tepatnya saya suka mengajar gitu. Tokoh idola yang jadi inspirasi saya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau lah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang kayak sekarang. Bahkan beliau juga masuk ke dalam kategori 100 orang paling berpengaruh di dunia. Inspirasi apa yang diambil dari idola tersebut? Ya, seorang utusan Allah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang yang menggunakan teknologi seperti saat ini. Sosok yang memperjuangkan kemuliaan wanita, serta wujud kesejahteraan yang luar biasa. Rasulullah yang disayangi seluruh umat muslim di dunia. Moto hidup saya, semangatlah Angel, mimpimu besar. Jangan sampai detik yang berhargamu membuat mereka menunggumu. Ingat, sekolah yang ingin kamu bikin untuk mereka. Ingat berapa anak yang menunggu untuk diajar, berapa anak yang menunggu untuk dibina. Semangat Angel demi senyuman mereka, buat orang tuamu bangga. Itu moto hidup saya. Kiat-kiat atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah. Selalu ingat moto hidup, selalu meningkatkan kualitas belajar, manajemen waktu, lebih baik lagi, mencoba sesuatu yang baru, dan bernilai positif, selalu kurang dalam belajar dan membaca, serta selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepada semua orang. Ya, itulah foto idola dan foto saya. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan memberikan tanggapan, memberikan tambahan semangat biar Angel lebih termotivasi atau kita semua termotivasi? Kalau tanggapan mungkin nggak ada Bu, tapi buat Angel semangat ngejar cita-citanya. Oke. Next. Moto hidup yang bagus mungkin semoga tetap bisa menginspirasi diri sendiri dan orang sekitar dan membuat semangat belajar untuk menggapai cita-citanya juga semakin tinggi. Semangat. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Ja. Kalau menurut saya Angel tetap semangat. Jangan mendengarkan kataan orang lain. Tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Ya, sedikit menambahkan yang aja tadi, Bu. Jangan pernah dengerin omongan orang yang hanya akan menjatuhkan kita. Tapi jadikanlah omongan orang itu sebagai motivasi untuk kita maju lagi. Untuk kita membuktikan kepada orang itu bahwa yang mereka katakan yang negatif tentang kita itu bisa memotivasi kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Semangat. Ya. Oke, bagus. Selanjutnya siapa yang belum? Untuk Angel dan cita-cita Angel, semangat terus Angel. Jangan mudah menyerah. Dengan pantang menyerah, tetap semangat. Sudah semua ya? Selanjutnya siapa? Silakan langsung dipresentasikan. Oke, lembaga kerja presentasi bimbingan kelompok minat berprestasi. Perkenalkan, nama saya Najla Kanita dari kelas 10 MIPA 3. Nama orang tua, nama ayah saya Ahmad Apandi, pekerjaannya swasta. Nama ibu saya Elva Yuli Hartati dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Hobi saya menonton YouTube. Cita-cita saya menjadi seorang dokter gigi. Mata pelajaran yang disukai bahasa Inggris. Mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami itu PKN. Jenis pekerjaan yang disukai, pekerjaan yang bermanfaat.
tokoh idola yang menjadi inspirasi. Najwa Shihab, inspirasi yang diambil dari idola tersebut yaitu menjadi wanita hebat dan mandiri. Moto hidup, wanita harus bisa memimpin. Jadi yang memimpin itu tidak mesti laki-laki, wanita itu juga bisa memimpin. Kiat-kiat atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah. Melakukannya dengan hal yang disukai. Jadi melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prestasi itu melalui jalan yang mungkin kita sukai dan menjadi hobi. Ini foto dengan idola. Silakan langsung ditanggapi atau ditambahkan kiat untuk menambah motivasi supaya lebih berprestasi lagi. Aku presentasinya Najla bagus, terutama idola yang menjadi inspirasinya dan pelajaran yang diambil dari idolanya, yaitu pemimpin itu tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa memimpin. Dan itu aku setuju dengan. Dan untuk Najla, semangat mengejar cita-citanya. Terima kasih, Amor. Lanjutnya siapa? Saya setuju dengan moto hidup Najla, yaitu wanita harus memimpin. Kadang-kadang wanita lah yang lebih becus daripada laki-laki. Oke. Ya, siapa lagi? Bu. Ya. Zahra. Ya, Zahra. Iya, benar. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu seorang sosok laki-laki, karena perempuan juga bisa melakukan apabila kita terus berusaha dan menjadi orang yang bisa tadi berpikiran positif, bisa memecahkan masalah dengan melihat memecahkan masalah dengan dari sudut pandang kita, tidak mengambil negatifnya saja, tapi pasti ada di setiap masalah, pasti akan selalu ada hal positif atau hikmah yang dapat kita petik untuk pelajarannya. Oke, terima kasih Zahra. Udah semua? Terima kasih ya Bu buat kawan-kawan. Dan semoga Amino dikabulkan. Amin. 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 Oke. Terus siapa lagi? Lembar kerja peserta didik bimbingan kelompok minat berprestasi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Putri Lestari dari kelas 10 IPA 1. Nama orang tua, nama ayah Sutanto, nama ibu Tati Sunyarti. Pekerjaan ayah PNS, pekerjaan ibu di PNS. Hobi membaca dan menonton film. Cita-cita menjadi PNS. Mata pelajaran disukai biologi, mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami fisika. Jenis pekerjaan yang disukai dokter dan dosen. Tokoh idola yang jadi inspirasi Jerome Pauline. Inspirasi apa yang diambil dari idola tersebut? Jerome Pauline adalah salah satu public figure yang pantas digemari dan dicontoh. Selain pintar dan berprestasi, dia sangat lucu dan menghibur. Banyak konten-konten bermanfaat yang dia buat di YouTube, Twitter, dan Instagram. Kita bisa termotivasi dan semangat belajar, khususnya matematika, dan tentunya tidak bosan karena Jerome sangat kreatif membagikan ilmunya. Moto hidup, jangan menyerah. Kegagalan dan penolakan hanyalah langkah pertama untuk sukses. Kiat-kiat atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah, mencari hal-hal yang positif seperti memperbanyak motivasi dari orang yang sukses untuk terus berprestasi, selalu bertekad kuat, dan tidak mudah menyerah walau ada rintangan menghadang, tetap semangat untuk masa depan yang cerah. Foto dan foto idola. Terima kasih. Oke, langsung ditanggapi atau boleh ditambahkan motivasinya Mbak Tari, dikasih motivasinya kalian supaya motivasi berprestasinya juga lebih tinggi lagi, lebih meningkat lagi. Walaupun nanti nggak dapat tokoh idola atau nggak seperti tokoh idola, minimal dapat jodoh seperti tokoh idola ya Mbak. Iya kan? Ya, Bu. Amin ya itu, Bu. Oke, yuk tanggapi. Untuk Mbak Tari, tokoh idola kamu tuh sangat-sangat jenius. Semoga nular kan ke kamu. Semoga selalu semangat belajar Indonesia. tokoh idola. Semangat, baik. Selalulah jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak-banyak mata hidupnya juga selalu dipedomankan, diprioritaskan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Semoga bisa meraih apapun yang dicitakan. Semangat. Oke, next. Menurut saya pribadi, tokoh inspirator Mbak Ayi sangatlah bagus dan jenius. Dan semoga Mbak Ayi bisa menjadi seperti Jerome Pauline, ya, yang jenius dan humoris. Semangat Mbak Ayi, kamu pasti bisa melewati rintangan hidup ini. Amin. Raja sudah memberikan wejangan yang bijak Mbak. Yuk lanjut. Siapa lagi Amor? Saran nggak ada. Aku mau kasih semangat aja, semangat Mbak Ayi. Semoga prestasinya meningkat. Tari?
ada yang mau disampaikan? Makasih semuanya. Semoga kita tetap berproses bersama. Semangat. Ya. Selanjutnya yang terakhir, silahkan Zahra presentasi. Lampiran kerja peserta didik LKPD. Bimbingan kelompok minat belajar berprestasi. Nama saya Zara Zulaika, kelas 10 MIPA 5. Nama orang tua Ayah Mirwansyah, pekerjaan wira swasta. Ibu Heni Silatri, pekerjaan PNS. Hobi saya menyanyi dan membaca buku motivasi. Cita-cita dokter hewan, motivator, dan psikolog. Mata pelajaran yang disukai biologi. Mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami fisika. Jenis pekerjaan yang disukai dokter dan motivator, yaitu memotivasi banyak orang dan menolong orang banyak dengan kemampuan yang kita punya. Tokoh idola yang jadi inspirasi. Maudi Ayunda, Najwa Shihab, Ustazah Naik, Meliana, Nifu Jisik, dan Maria Teguh. Inspirasi yang diambil dari idola tersebut, kegigihan dan ketekunan mereka dalam meraih apapun yang diinginkan, tidak takut akan kegagalan dan rintangan yang terjadi di depan, sehingga dapat memotivasi banyak orang lewat perjalanan hidupnya. Khusus Nifu Jisik adalah penyandang disabilitas fisik karena tetra amelia syndrome. Namun hal itu tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk meraih apapun yang ingin ia tuju. Banyak sekali orang yang membulinya, bahkan tidak percaya dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, serta wawasan agama yang sangat luas milik Ustazah Naik yang berhasil mengubah pandangan seseorang mengenai agama Islam. Moto hidup, ketika kita meminta doa kepada Allah dengan berulang, itu setidaknya kita sedang menutup satu pintu berkali-kali. Maka pastikan kita selalu menutup pintu itu saat Allah membukanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita masih mempunyai semangat, melakukan usaha dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan akan selalu membantu usaha kita dengan mendatangkan orang-orang baik yang dapat menuntun kita ke jalan yang kita mau. Sesuatu hal baik akan selalu kita dapatkan jika kita mau belajar dari apapun atau dari siapapun, bahkan dari orang yang tidak kita sukai. Selama kita mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi jangan takut akan kegagalan, tapi jadikanlah sebagai batu tanjakan. Teruslah berjuang karena kita tidak tahu doa yang mana dan usaha keberapa yang akan mewujudkan hasil kita. Karena akan selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan akan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. 11. Kiat-kiat cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar di sekolah. Hal pertama dapat dimulai dari dalam diri kita sendiri, seperti menanamkan semangat dan tekad atau kemauan yang keras untuk terus berproses. Menjadi seseorang yang kita mau, karena jika diri kita sendiri tidak memiliki semangat dan tekad yang tinggi untuk belajar, hal yang kita inginkan tidak akan pernah tercapai. Dan tidak menjadi orang yang bergantung pada orang lain dan situasi. Contohnya sekarang pada saat masih pandemi corona. Justru teruslah ukir prestasi dengan berkarya atau mengikuti sesuatu untuk diri kita. 2. Kenali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Carilah jati diri ini dengan baik selama perjalanan hidup, agar kita bisa tahu bakat atau potensi yang kita miliki untuk bisa dikembangkan nantinya. 3. Jangan pernah takut dengan tantangan atau rintangan yang sedang kita hadapi selama itu, karena tantangan akan selalu ada di perjalanan hidup seseorang untuk meraih apapun yang kita mau. Jadikan tantangan itu sebagai batu lompatan untuk kita agar terus maju. 4. Lihatlah di sekeliling kita orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, baik itu mental ataupun fisik, namun masih terus melanjutkan hidup dan mimpinya. Mereka tidak terpuruk dalam keadaan, walaupun terkadang mengeluh, tapi itu adalah hal yang biasa sebagai manusia. Namun setelahnya mereka tidak lupa untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Begitu juga dengan kita yang masih diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan, maka sebisa mungkin jangan pernah kita sia-siakan. Yang terakhir, carilah hal-hal atau kegiatan yang positif dan juga kita senangi untuk membantu proses kita untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Mulai perbaiki apabila ada kebiasaan atau perilaku yang salah selama ini, belajarlah dari kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik kita di saat ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ini foto saya bersama idola inspirasi saya. Oke, terima kasih Zahra. Luar biasa ya yang Ibu tangkap dari kiat-kiat berprestasinya Zahra. Sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan dulu sebelum nanti kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Bagus sekali. Semangat ya Zahra, kejar cita. Apa lagi? Dari presentasi LKPD Zahra yang telah disampaikan tadi, kiat-kiatnya bagus sekali, serta motivasi dan tokoh-tokoh inspirasinya sangat-sangat bagus. Semoga selalu tetap termotivasi dan jangan pantang menyerah. Terus selanjutnya siapa lagi? Tokoh-tokoh idola Zahra tadi itu adalah tokoh-tokoh yang hebat di kalangan Indonesia, nasional maupun internasional. Jadi semoga Zahra juga bisa menyusul mereka dan mencontoh perilaku dan prestasi-prestasi mereka. Semangat. Selanjutnya? Menurut saya
tidak ada yang perlu dikoreksi, semuanya sudah bagus, tetap semangat. Oke, terima kasih Raja. Siapa lagi yang belum? Pendapat saya ya terhadap presentasi yang disampaikan sama Zaza tadi, kalau untuk presentasinya sih sangat bagus sampai ngebikin speechless gitu. Dan moto hidupnya dari moto hidup dan para tokoh-tokoh inspirator yang ia paparkan kepada kita itu adalah tokoh-tokoh inspirator yang sangat-sangat mendunia ya, sangat menginspirasi banyak orang. Dan ya seperti kata Najla tadi, semoga Zaza bisa juga menyusul mereka dan bisa mengamalkan sifat-sifat yang mereka miliki juga. Semangat untuk Zaza. Terima kasih. Terima kasih Angel. Terus Zahra, ada yang mau ditanggapi atau mau menambahkan? Sudah, Bu. Makasih, teman-teman. Oke. Semuanya hebat-hebat, Ibu jadi terharu, Ibu jadi semakin semangat bahwa kesimpulan Ibu pada malam ini bahwa pada dasarnya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa berprestasi, ya, asal punya motivasi, ya. Jangan sampai keadaan yang menyeting kita, yang menghambat kita untuk berprestasi, tetapi kalian yang harus menyeting keadaan supaya keadaan bisa kalian kuasai untuk berprestasi. Itu kuncinya, ya. Jadi, menurut Ibu, hilangkan ketakutan terhadap pandemi, hilangkan prasangka negatif terhadap keadaan kita yang sedang sekarang memang agak terbatas untuk tatap muka belajar di sekolah, ya. Pada dasarnya berkarya, berkreativitas, baik itu berprestasi, itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja jika mau. Mau itu tumbuh karena kalian punya motivasi, ya. Kalau tidak ada motivasi, tidak akan mau. Kalau sudah tidak mau, tidak akan berprestasi. Benar atau tidak? Benar. Benar, Bu. Artinya, kalau kalian mau, kalian bisa berprestasi. Siapapun itu. Mau dia punya kekurangan, mau dia punya kelebihan, mau dia anak orang kaya, mau dia anak yang biasa-biasa saja, mau dia dari keluarga yang berada, mau anak pejabat, semuanya sama. Ya, semuanya bisa berprestasi. Artinya, nasib itu kita yang rubah. Benar nggak? Itu kata siapa, nasib itu kita yang rubah? Iya, nasib itu kita yang rubah, karena Allah tuh nggak akan pernah mau ngerubah nasib seseorang jika hambanya tidak mau berubah, tidak mau berusaha. Oke, dari kesimpulan semuanya, anak-anak Ibu yang hebat, anak-anak Ibu yang luar biasa, sekarang Ibu ingin satu atau dua lah di antara kita menyimpulkan apa yang sudah kalian peroleh dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan kedua, apa yang akan kalian simpulkan, apa yang akan kalian lakukan untuk selanjutnya. Yang akan aku lakukan seterusnya adalah untuk terus semangat dalam belajar, untuk mencontoh tokoh motivasi yang saya idolakan, dan kesimpulan yang saya tangkap dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini adalah kesuksesan itu adalah milik orang yang mau berusaha. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Bu. Oke Raja, silahkan. Kesimpulan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua menurut saya, teman-teman semua hebat semua. Jangan patah semangat, jadikan kegagalan adalah motivasi untuk lebih maju. Berdoa kepada Allah, perdalam potensi milik kalian. Ingatlah, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semoga kalian dapat menyamai tokoh yang kalian idolakan. Stay strong dan tetap berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Raja yakin kalian bisa mencapainya. Ya, semangat. Oke, masih ada lagi? Ya, masih sama. Intinya, selalulah semangat dalam menggapai apa yang kita mau. Proses itu kita yang kerjakan. Karena orang lain juga akan membantu jika ingin memotivasi kita. Untuk orang yang ingin menjatuhkan kita seperti tadi, negatifnya cukup kita dengarkan saja untuk sebagai tolak ukur kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan selalulah berusaha dan berproses karena selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan untuk mereka yang berusaha. Semangat. Oke, semangat semuanya. Terus siapa lagi? Oke, kalau sudah, Ibu mengucapkan banyak terima kasih nih, sudah bagus semua, sudah tampil, sudah mulai muncul ya, motivasinya. Mudah-mudahan setelah ini motivasinya terus meningkat, prestasinya terus bertambah. Dan untuk anak-anak Ibu semua, Ibu punya
yel-yel, nanti kita ucapkan bersama ketika Ibu bilang berprestasi, bisa, ya. Berprestasi, bisa, motivasi, ayo. Kita semua hebat. Oke ya. Berprestasi, Bisa. motivasi, Ayo. aku, hebat. Bisa. Hebat. Tangan deh untuk kita semua. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat dan luar biasa ini. Oke, anak-anak, itu tadi rangkaian kegiatan bimbingan kelompok kita yang sudah kita jalani dari pertemuan pertama, pertemuan kedua. Semoga hal ini mendatangkan manfaat yang luar biasa. Semoga next ke depannya Ibu ingin melihat anak-anak Ibu yang ada di sini berenam memiliki bukan hanya motivasinya saja, tetapi memiliki prestasi yang luar biasa juga. Oke ya? Oke, ya Bu. Oke. Baik. Karena waktu juga yang membatasi kita, Ibu rasa sudah, bagaimana perasaannya, sudah puas kan? Oke, sudah puas dengan bimbingan kita. Baik, kalau begitu, sebelum kita akhiri untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini, ya tadi kita tutup, kita doa supaya kegiatan kita tetap diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Mana nih pemimpin doa kita nih? Untuk menutup kegiatan kita pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebelum Ibu tutup, kita foto bersama dulu ya. Iya, Bu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semua. Selamat beristirahat, selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih juga Ibu. Oke, tetap semangat. Ya, Ibunya jangan lupa istirahat, Bu. Tetap semangat. Ya. Aduh, siapa itu? Kawan, Bu. Oke. Oke. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Bu. Sama.